Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak angkatan 7. Saya Mariatun dari TK PTP Nusantara 9 Kerjoarum, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada sesi pembelajaran kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dengan mengacu beberapa panduan pertanyaan. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yaitu: sebagai pemimpin pembelajaran haruslah memahami sekolah adalah sebuah ekosistem yang terdiri dari faktor biotik seperti murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait pemerintah daerah, dan juga faktor abiotik seperti keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Pemimpin pembelajaran haruslah mampu membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Pemimpin pembelajaran haruslah memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Dan juga pemimpin pelajaran haruslah mampu membedakan 7 aset utama yang dimiliki lingkungan di sekolahnya. Sehingga pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya yang menerapkan pendekatan berbasis aset akan dapat menggali potensi yang dimiliki dan menunjang proses pembelajaran. Adapun kesimpulan tentang bagaimana saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas seperti: memanfaatkan ruang kelas dan sarana yang ada, memfasilitasi murid dalam belajar, kolaborasi dengan guru lain untuk pengelolaan kelas, memanfaatkan sumber finansial untuk pengembangan kelas. Di lingkungan sekolah seperti berkolaborasi dengan warga sekolah dalam berbagai kegiatan sekolah, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, serta memanfaatkan sumber finansial sekolah. Dan di lingkungan sekitar seperti berrelasi dengan masyarakat sekitar, bekerja sama dengan wali murid untuk kemajuan sekolah, bekerja sama dengan pihak luar seperti puskesmas, polsek, dan dinas terdekat, dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar untuk kegiatan sekolah. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, di mana 7 aset utama yang dimiliki sekolah yaitu aset manusia, sosial, politik, agama dan budaya, lingkungan atau alam, fisik dan finansial. Jika modal manusia bisa secara cerdas memaksimalkan dalam pengelolaan aset yang ada, maka proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Adapun contoh pengelolaan modal manusia, kepala sekolah dan guru menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya dan bekerja sama dengan semua warga sekolah akan mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Contoh pengelolaan modal sosial yaitu norma dan aturan yang mengikat serta keyakinan kelas yang telah dibuat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab dan saling bekerja sama dengan implementasi budaya positif. Contoh pengelolaan modal politik, kemampuan kepala sekolah dalam memberikan kebijakan yang tepat kepada semua warga sekolah terkait semua hal yang ada di kepentingan sekolah sekaligus murid. Contoh pengelolaan modal agama dan budaya, keberadaan agama dan budaya di lingkungan sekolah serta relasi yang tercipta seperti melaksanakan sholat duha berjamaah dan toleransi antar umat beragama serta mengenalkan berbagai budaya daerah. Contoh pengelolaan modal fisik, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tepat seperti ruang kelas dengan setting yang aman dan nyaman, ruang UKS, APE luar, dan lain-lain yang memaksimalkan penggunaannya. Contoh pengelolaan modal lingkungan atau alam, lingkungan atau alam sekitar dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar dan juga sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu contoh pengelolaan modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sekolah seperti BOP, iuran wali murid, dan bantuan dari yayasan yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan pembelajaran murid. Inilah keterkaitan modul 3.2 dengan modul lain di pendidikan guru penggerak. Modul 2 yaitu
modul yang membahas pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara percaya bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Oleh sebab itu, seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Untuk memaksimalkan aset atau modal manusia berkaitan dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Berkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan juga berkaitan dengan modul 1.4 dengan budaya positif. Dengan memanfaatkan aset yang ada dengan mengimplementasikan budaya positif, maka akan mampu menumbuhkan karakter murid. Dalam pemanfaatan aset pada modul 3.2 tentunya juga berhubungan dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid, modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional, dan juga modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.1 dan modul 3.2 adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, tentunya sangat berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya yaitu aset manusia, sehingga antar modul yang sudah dipelajari sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelumnya saya berpikir bahwa aset hanya dalam bentuk fisik yang dimiliki sekolah. Dalam penyelesaian masalah seringkali menggunakan pendekatan berbasis kekurangan, sehingga selalu pesimis akan keberhasilan yang hendak dicapai. Sesudah mempelajari modul 3.2, saya berpikir bahwa ternyata ada 7 aset utama yang dimiliki sekolah, yaitu manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial. Dalam penyelesaian masalah, idealnya adalah menggunakan pendekatan berbasis aset sehingga dapat mengembangkan kekuatan yang dimiliki. Pemikiran yang berubah dari sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 yaitu pemimpin pembelajaran harusnya menggunakan pendekatan berbasis aset untuk mampu mengembangkan dirinya. Pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolahnya. 7 aset atau sumber daya utamanya meliputi modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, lingkungan atau alam, fisik, dan finansial. Dari ketujuh aset utama, yang paling berperan penting adalah modal manusia. Jika manusia mampu mengoptimalkan aset lainnya, maka akan terwujud pembelajaran yang berkualitas. Demikian tadi koneksi antar materi modul 3.2 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.